Balik lagi nih ke konten Q&A, di mana di sini gue bakal jawab semua pertanyaan kalian yang udah masuk di kolom komentar, oke? Jadi buat kalian nih yang misalnya punya banyak pertanyaan, lu nggak perlu ragu, lu buat tulis di kolom komen gue ya, nanti gue bikinin kayak gini ya. Yang pertama dari Huer Ruban, pertanyaannya, Spill kok toko saya pernah ngalamin 50% omset turun di TikTok Shop, share dong gimana caranya naikin traffic lagi. Jadi nih, kalau lu pernah turun, yang perlu lu tahu adalah turun lu kenapa? Biasanya sih apa ya, maksudnya kalau yang gue tahu ya, itu kalau turun tuh pasti ada masalah antara produknya nggak dicari lagi atau sumber trafficnya yang hilang. Nah, masalah lu di mana nih? Kalau lu dengan lu tahu lebih enak gitu kan kita ngapainnya gitu ya. Nah, kalau misalnya contoh kalau produknya yang trafficnya turun, ya nggak ada solusi. Lu bener-bener harus bikin produk baru. Karena yang mau gimana produknya udah nggak laku, mau dipaksain apa lagi gitu kan. Udah kita menyerah. Nah, yang kedua, kalau misalnya produk lu bukan trafficnya turun nih, tapi pintu lu yang ketutup. Pintu yang mana? Misalnya live, apakah konten ataukah apa gitu ya. Sebenarnya cara paling gampang sih lu bisa memang jalanin iklan yang banyak. Iklan atau main affiliate gitu ya. Nah, lu tinggal jalanin iklan yang banyak supaya apa? Itu menggantikan dari traffic-traffic yang udah lama gitu ya. Contoh nih sebenarnya kalau kayak buat seller nih ya. Ini di buku gua salah satu di sini, ini kita bahas cukup detail tentang gimana caranya naikin traffic gitu ya. Nah, ini kita bahas gimana cara naikin traffic. Jadi karena lu bisa beli juga atau kalau buat teman-teman yang lain yang aduh sering ngalamin traffic turun, nah lu beli deh di sini dibahas. Terus kedua, Zidan Aififur Rohman. Baru bikin toko 3 hari di Shopee udah ada yang check out 3 pesanan. Tip mempertahankan performa. Selamat! Lu baru bikin udah check out 3 gitu ya. Nah, sebenarnya gini kalau bisa ada check out 3 itu berarti yang harus lu sadar adalah kenapa gini, coba lu cari tahu deh kenapa gitu ya. Pertama, apakah memang lu lagi jual produk yang orang lagi cari banget? Karena kalau misalnya baru buka langsung rame itu artinya udah check out, udah pecah telur ya. Berarti itu tuh toko lu bagus, produk lu bagus. Gitu kan, produk lu bagus, produk lu banyak yang nyari dan biasanya adalah apa ya, di Shopee itu lu masuk honeymoon period lah. Di mana lu dikasih traffic. Selamat, tapi lu harus pertahankan. Nah, gimana cara pertahankannya? Di sini lu harus mulai bisa lihat produk lu ini, lu lihat nih kira-kira muncul di kata kunci apa. Terus kalau sekarang lagi bagus, punya duit, iklanin. Kenapa gue bilang iklanin? Karena kalau nggak lu iklanin, Shopee itu cuma ngasih di awal. Setelah itu dia tidak akan ngasih terus-terusan. Artinya kalau udah tahu bagus, lu tambahin iklan, tambahin apa biar posisi lu kejaga. Karena artinya biasanya produk yang laku itu mungkin ketika dicari muncul. Cuman gue nggak tahu keywordnya apa yang munculnya. Itu yang harus lu cari tahu. Ya. Terus Erwin Indo, terus followerku udah 1000-an, tau-tau diblokir TikTok permanen. Sudah aju banding tapi selalu ditolak. Sedih banget. Aduh. Sedih sih kalau kayak gini. Tapi kalau misalnya tau-tau diblokir TikTok permanen, itu biasanya ada email. Kesehatan akun kamu ada masalah. Biasanya kamu mungkin tanpa sadar bikin konten, ada yang pelanggaran. Atau mungkin gini, kamu bukan bikin konten, kamu konten orang, kamu repost. Nah, itu juga bisa jadi kena tuh. Atau konten lama kamu ada yang dianggap intinya melanggar community guideline, cuman gue nggak tahu yang mana. Gitu ya. Sebenarnya kalau kamu lihat, kamu bisa cek sih nanti di akun kamu tuh ada masalahnya di mana. Gitu ya. Terus ke depannya kalau mau aman, kalau kamu jadi kreator, mendingan gabung sama MCN. Karena di MCN itu bisa ngejagain akun kamu. Jadi minimal ketika kamu ada pelanggaran, itu kita bisa bantu raise kasusnya. Jadinya nggak gampang keblokir permanen. Ya. Terus Hendra Aulia, mau didampingin? Oke, kalau lo mau ikut didampingin sama kita, itu ini gue selipin di link video ini, deskripsinya. Lo bisa chat sama tim konsultan gue. Jadi lo bisa ngomong nih, gue mau ikutan program pendampingan gitu ya. Coba nanti biasa mereka bakal nanya, toko lo gimana, harapannya apa, segala macam, bakal dikasih panduannya harus ngapain aja. Oke, nah terus Intan punya channel. Kok saya ke Yohan kalau kita affiliate, apakah boleh jualan barang kita sendiri di toko Shopee? Boleh dong. Nah enaknya Shopee itu jadi lu bisa punya toko, bisa punya affiliate. Nah, terus udah gitu lebih enak sih, tapi jadi lebih enak ini, akun lu nya jadiin affiliate aja. Nanti misalnya pakai bikin akun satu lagi buat seller. Nanti lu yang affiliate toko lu sendiri. Itu paling untung sebenarnya. Contoh nih, kayak gue juga nih. Ini gue jualan nih. Nih, kayak buku ini nih. Ini buku buat seller. Lu affiliate nih, gue punya buku buat affiliate gitu ya. Termasuk di sini lu dibantuin dikonekin gitu ya. Dikonekin sama banyak brand. Nah, ini gitu ya. Ini kan di Shopee juga kita jualan. Nah, kalau di Shopee itu pakai keranjang putih TikTok, kayak keranjang putih YouTube kayak gini, lu klik nanti lu bisa lihat. Kalau di TikTok juga pakai keranjang kuningnya gitu ya. Terus lanjut Umam Mafu,
Kok minta solusinya dong untuk masalah terkena pelanggaran pesanan fiktif di TikTok. Notifnya suruh tunggu 90 hari, tapi setelah tunggu 90 hari lebih masih belum juga bisa penarikan saldo. Nyesek banget Kak, jadi nggak ada modal sekarang. Udah coba ajukan tiket sampai 9 kali, barisan dari tim supportnya hanya suruh tunggu, nggak ada kepastian. Sebenarnya kalau kayak pelanggaran kayak gini nih, kalau misalnya akunnya masih kebuka ya, di kita tuh kita bisa bantu nge-raise. Kalau lu kerjasama, ada kerjasama sama kita di TSP. Tapi, memang maksud gue gini, kalau akun lu udah kenanya agak panjang, nah ini nih yang gue kagak tahu. Kalau misalnya dari awal-awal masih bisa, kalau udah agak jauh-jauh tuh udah agak sulit sih gitu. Karena memang fair ngomong sih, kayak di TikTok sendiri ya, ketika misalnya lu nggak punya koneksi ke dalam ya lebih susah gitu. Jalur CS-nya itu kurang oke lah. Tapi kayaknya nggak cuma TikTok sih, semua perusahaan juga gitu. Jalur CS paling bawah tuh kurang oke gitu ya. Terus Muhammad Ferry Sanjaya, kok gue mau ikut workshop Ramadan sale-nya? Wah, lo kalau mau ikut ini mungkin bentar lagi kita buka pre-launch-nya. Kemarin udah dibikin waiting list belum sih? Coba ya nanti gue cek ya, gue nggak tahu udah dibikin waiting list apa belum, karena ini bentar memang ini memang acara ini terbatas banget, acaranya di kantor TikTok. Nanti lu tungguin aja, atau lu bisa juga chat ke tim kita mau masukin ke dalam waiting list, soalnya tempatnya juga terbatas kan. Yang buat workshop Ramadan tuh kayaknya cuma 100 deh paling mentok. Terakhir ya waktu kemarin kita bikin workshop yang lebih mahal itu yang sama TikTok itu 100 itu sebentar banget loh abisnya begitu dibuka. Terus dari Art, kalau saya pemain baru di Shopee, apakah wajar awal-awal kita bakar duit dulu buat iklan? Sebenarnya bukan wajar lagi sih kalau menurut gua, tapi keharusan. Kenapa kayak gitu ya? Mau semua orang jualan juga bisnis kayak gitu. Coba gini deh, lu mau jualan offline. Langkah pertama yang harus lakuin adalah cari tempat. Tempat itu udah bakar duit. Bener nggak? Nggak ada bedanya kan? Bener nggak? Lu cari tempat. Atau gini, bahkan lu pedagang asongan aja, lu pertama kali harus bikin si kotaknya itu kan. Bakar duit lagi dong. Padahal udah pasti laku juga belum tentu. Memang basicnya kayak gitu. Kalau memang jualan ya lu harus siapin, emang itu adalah modal yang ya udahlah, lu mau dibilang bakar duit, tapi yang penting itu harus terevaluasi supaya lu nggak sia-sia. Ya. Nah, jadi itu dia tadi beberapa pertanyaan, jawaban dari pertanyaan kalian. Nah, buat kalian nih yang masih punya pertanyaan, lo bisa tulis di kolom komentar ini atau di video gue yang lain. Nanti gue bakal bahas di Q&A berikutnya.